Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Michan akan menceritakan dari cerita yang sebelumnya ya gengs, yang berjudul Tugel, Gembung Separuh bagian yang kedua. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tugel, Gembung Separuh bagian yang kedua. Sorenya ditemani Leonardo, aku menuju ke rumah Pak Kadus. Setelah dipersilahkan masuk dan berbasa-basi sejenak, akhirnya aku membuka pembicaraan tentang kejadian semalam. Aku ceritakan segala detail kejadian yang kualami waktu itu, sama seperti Leonardo. Pak Kadus nampak kaget. Beberapa kali ia mengusap jenggotnya yang mulai memutih. Kalau begitu, harus diadakan ronda lagi. Jangan sampai terjadi seperti yang sudah-sudah, ujarnya. Betul Pak Kadus. Memang maksud saya dan Pak Guru seperti itu, tukas Leonardo. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan ronda mulai malam ini. Namun karena saat itu hanya kami bertiga yang paling tahu masalahnya, maka kami berinisiatif untuk menjadi yang pertama bertugas meronda desa. Esok harinya baru kami sebarkan pengumuman ronda ke warga lainnya. Menjelang malam, berbekal sarung, jaket hadiah kredit sepeda motor, dan sebuah senter, aku berjalan menuju rumah Pak Kadus. Udara dingin malam mulai menusuk. Kurapatkan jaketku sembari bersenandung untuk mengusir sepi. Namun tiba-tiba telingaku menangkap suara seseorang berlari di belakangku. Aku berharap itu adalah Leonardo yang juga sedang menuju rumah Pak Kadus. Perlahan ku tengok ke arah datangnya suara berlari tersebut. Namun bukan sosok Leonardo yang kudapati, hanya kosong dan kesiuran dedaunan kering yang mengisi kegelapan malam. Aku menelan ludah. Setelah melihat Pak Hasan dengan mata kepalaku sendiri, aku menjadi berbeda. Tak mau lagi aku mengalami hal yang sama seperti kemarin. Ku percepat langkah kakiku menuju rumah Pak Kadus. Setengah terengah-engah, aku sampai di sana. Rupanya Leonardo, Pak Kadus, dan dua orang tetangga Pak Kadus ikut dalam rombongan ronda kami. Kok terengah-engah gitu? Habis ketemu apa Pak Guru? Tanya Leonardo. Enggak Le, hanya suara orang lari tapi nggak ada wujudnya, jawabku. Di mana Pak Guru? Sebaiknya dicek dulu. Siapa tahu ada apa-apa, ujar Pak Kadus. Di jalan dekat perempatan sana Pak, timur rumah Yulastri. Sejenak Pak Kadus dan Leonardo berpandangan. Aduh, kok lupa, Yulastri kan istri mudanya Pak Hasan dulu, ucap Leonardo tampak khawatir. Tanpa menunggu perintah Pak Kadus, kami bergegas menuju rumah Yulastri. Sepanjang perjalanan menuju rumah Yulastri, kami hanya terdiam sibuk dengan pikiran masing-masing. Sekilas, kulihat Pak Kadus menelepon seseorang, tapi dari tebakanku, beliau menelepon polisi karena curiga akan terjadi rajapati di desa kami. Hening malam itu terasa makin mencekam, terutama memasuki daerah sekitar rumah Yulastri. Entah kenapa aku mencium aroma yang sama ketika Pak Hasan menampakkan dirinya padaku. Aroma anyir darah. Jantungku berdegup kencang. Berhadapan lagi dengan Pak Hasan. Nyaliku tak sehebat itu. Tetapi kali ini menyangkut nyawa manusia. Ku tetapkan hatiku apapun yang terjadi kami harus tetap maju. Di perempatan, tepat aku mendengar suara aneh sebelumnya kami berhenti sejenak. Rumah Yulastri nampak di ujung perempatan. Lampu berwarna kuning temaram menerangi halaman depan rumahnya. Pak Kadus berinisiatif mengambil langkah pertama. Perlahan, beliau mendekati rumah Yulastri. Kami berempat pun mengekor dari belakang. Tiba-tiba Pak Kadus menghentikan langkah. Badannya gemetar hebat. Sementara kami yang di belakang ikut berhenti dan tercekat. Sosok yang kami takutkan telah berdiri persis di depan Pak Kadus. Ya, Pak Hasan. Wajahnya yang tersisa separuh nampak pucat dan berdarah-darah. Matanya memar memandangi kami. Separuh tubuhnya yang remuk tergeletak begitu saja di sampingnya, ditingkahi bau anyir darah yang menyengat. Perlahan bibir Pak Hasan bergetar. Dengan suara lirih dan dalam, dia nampak bersuara mengucapkan sesuatu. Kembalikan, kembalikan. Tiba-tiba, bluk, salah satu tetangga Pak Kadus pingsan di tempat. Sementara tetangga Pak Kadus yang lain
nampak terjajar beberapa langkah ke belakang sambil berpegangan pada pohon di belakangnya. Untunglah, kulihat Pak Kadus dan Leknarto masih tegar berdiri. "Mas, udah cukup mas, jangan seperti ini. Ini lihat anakmu, sudah kubawa kemari," ucap Leknarto. Aku kebingungan dengan ucapan Leknarto kali ini. Anak yang mana maksudnya? Pak Hasan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tangannya yang mencoba meraih Leknarto berubah diarahkan kepadaku. "Iya mas, dia Yanto, anakmu sama almarhumah Yudarsi," lanjut Leknarto. Aku tercekat. Jadi selama ini Leknarto tahu siapa ayah kandungku. Sekilas aku memandang Leknarto. Dia mengangguk, sementara Pak Hasan tiba-tiba berdiri mematung. Tangannya menunjuk ke arahku. Sejurus kemudian terdengar lengkingan suara wanita. Kami semua tersadar dengan tujuan utama kami. Pak Hasan yang berdiri mematung di depan kami beringsut perlahan mendekati separuh tubuhnya yang tergeletak di tanah. Perlahan dijangkaunya tubuh remuk tersebut. Lalu dengan terseok-seok, ia melangkah menjauhi kami lalu menghilang di telan kabut malam yang mulai pekat. Pak Kadus, Leknarto, dan aku berlari menuju rumah Yulastri. Berbarengan dengan kami dari arah belakang kami terdengar suara beberapa sepeda motor mengikuti kami. Rupanya beberapa aparat polisi merespon laporan dari Pak Kadus. Segera beberapa sepeda motor tersebut mendahului kami menuju rumah Yulastri. Tak butuh waktu lama, polisi mendobrak pintu rumah tersebut. Di dalam rumah kami melihat Yulastri telah terkapar bersimbah darah. Luka tusukan menganga di dadanya dan ibu jari tangan kanannya telah putus. Dari arah belakang rumah, tiba-tiba kami mendengar beberapa kali letusan senjata api. Bergegas, kami bertiga menuju ke belakang rumah. Di sana nampak tubuh Anggoro, salah satu warga desa kami yang rumahnya tak jauh dari rumah Yulastri, tergeletak dengan luka tembak di punggungnya. Sementara tangannya masih memegang pisau belati berlumuran darah. Tentu saja kami terkejut. Jadi selama ini pembunuhan berantai di desa ini didalangi oleh Anggoro. Tetapi motif apa yang mendasari Anggoro melakukan pembunuhan-pembunuhan ini? Kami belum mampu meraba apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Aparat kepolisian kemudian segera membentangkan polis lain. Beberapa aparat kemudian meminta keterangan kepada kami bertiga dan selanjutnya kami pun pulang ke rumah masing-masing. Matahari sudah tinggi ketika aku bangun dari ranjang reotku. Dengan malas, aku menuju kamar mandi untuk sekedar membasuh tubuh. Untung saja, hari ini aku libur mengajar. Rencana setelah mandi, aku akan ke warung Yumina untuk mencari informasi peristiwa semalam. Benar saja, warung Yumina sudah ramai pengunjung dan tentu saja pembicaraan mereka berkutat seputar masalah kejadian semalam. Leknarto nampak sudah dikerumuni pengunjung warung yang antusias dengan informasinya. "Lah, ini Pak Guru, silahkan duduk," teriak Leknarto bersemangat menyambut kedatanganku. Aku tersenyum menghampirinya. Sejurus kemudian, kami semua sudah terlibat obrolan seru tentang kejadian semalam. Dari keterangan Leknarto, barulah aku tahu bahwa polisi telah menemukan motif Anggoro melakukan pembunuhan tersebut. Anggoro ini sebenarnya awalnya berkomplot dengan Ansor atas suruhan Yulastri. Malam saat Pak Hasan diantar ke kota, Ansor telah memukul Pak Hasan. Setelah dikira tewas, Ansor melemparkan jasad Pak Hasan ke jurang. Namun ternyata Pak Hasan belum tewas. Ia berhasil mendaki naik ke jalan raya, namun nahas. Rupanya karena Pak Hasan merangkak, sopir truk tidak melihat Pak Hasan, lalu melindasnya. Karena panik, sopir truk tersebut kemudian menyingkirkan jasad Pak Hasan ke jurang lalu melarikan diri. Ketika jasad Pak Hasan ditemukan dan Ansor dimintai keterangan, Yulastri panik. Kemudian menyuruh Anggoro membunuh Ansor. Nah, Yulastri ini memang ingin menguasai harta Pak Hasan dengan berencana membunuh suami istri tersebut. Karena dia sebagai istri muda, sementara bapak dan ibu Hasan tidak berputra. Pasti
harta warisan akan jatuh ke tangannya. Setelah membunuh Ansor dan kemudian membunuh Bu Hasan, mungkin terjadi cekcok antara Anggoro dan Yulastri. Akhirnya terjadi pembunuhan ketiga, sedangkan telinga, kelingking, dan ibu jari yang hilang dari masing-masing korban hanya untuk menyamarkan seolah-olah teror ini dilakukan oleh Pak Hasan. Dengan ini, kasus tersebut terpecahkan. Masyarakat bisa bernafas lega. Setelah warung Yumina sepi, aku mendekati Leonardo. Lek, yang semalam itu benar nggak kalau Pak Hasan itu? Aku tak kuasa melanjutkan perkataanku. Pak Hasan bener ayahmu. Sejak kecil kamu dititipin ke aku. Meski nggak pernah lihat, tapi ayahmu nggak pernah melupakanmu. Leonardo lalu bercerita bahwa sebenarnya Bu Hasan itu sudah lama tidak bisa memberi anak. Akhirnya seizin Bu Hasan, Pak Hasan menikahi ibuku secara diam-diam. Saat itu ibuku masih tinggal di kota. Namun ibuku mulai sakit-sakitan hingga akhirnya beliau pindah ke desa. Maksud ibuku bila terjadi apa-apa, aku bisa lebih dekat dengan ayahku. Dan setelah ibuku meninggal, atas suruhan ayahku, Leonardo yang merawat aku sementara biaya bulananku, ayahku jugalah yang selalu mengirimkannya. Namun saat itu ayahku belum bisa mengakuiku sebagai anak karena dia ikut pemilihan kepala desa dan takut akan mempengaruhi hasil pemilihan, meski akhirnya beliau kalah juga. Aku menghela nafas panjang. Leonardo lalu menyerahkan sebuah surat. Ini dari bapakmu. Di surat ini dijelaskan kalau kamu ahli warisnya, berhak menerima semua peninggalannya. Aku termenung setelah membaca surat itu. Seandainya Yulastri tahu akulah pewaris harta ayahku, tentu saja aku juga bakal menjadi salah satu korbannya. Tapi tunggu, masih ada yang menjanggal di kasus ini. Dari mana Anggoro dan Yulastri tahu tentang hilangnya 3 anggota tubuh Pak Hasan, sementara polisi tidak mengumumkannya? Aku pun tahu dari Pak Hasan sendiri, dan 3 anggota tubuh menunjukkan 3 korban, sementara korban yang direncanakan mereka dari awal hanya 2. Ada yang belum terungkap? Iya, kita masuk ke epilog. Malam itu Yanto terbangun. Mimpinya benar-benar aneh. Ia bermimpi Pak Hasan datang kepadanya. Ia memang sudah tahu kalau Pak Hasan adalah ayahnya. Mendiang ibunya sebelum meninggal telah menjelaskan semua hal kepadanya. Hanya ia diminta merahasiakannya. Temukan tubuhku, balaskan kematianku. Hanya kamu yang bisa, nak, karena kamu satu-satunya darah dagingku, ujar Pak Hasan dalam mimpi Yanto. Sesuai petunjuk di mimpinya, Yanto menuju ke jurang dekat desanya. Di sana memang benar didapati tubuh ayahnya yang remuk separuh. Yanto duduk terpekur lama di depan jasad ayahnya. Tiba-tiba dia merasa dibawa masuk ke sebuah dimensi lain. Ayahnya masih dengan wujud yang utuh duduk di sebuah kursi taman. Duduklah di sebelahku, nak. Sudah lama aku menantikanmu, ucap Pak Hasan. Yanto kemudian menghampiri ayahnya. Sebenarnya apa yang terjadi, ayah? Tanya Yanto. Pak Hasan menunduk lalu memandang lekat putranya. Ibu tirimu, Sularsih, menyuruh Ansor membunuhku. Mereka sebenarnya adalah pasangan selingkuh, ujar Pak Hasan lesu. Untuk membuktikan peran pembunuhan mereka tentu saja sangat sulit. Untuk itu, aku meminta bantuanmu, lanjutnya. Tentu ayah, aku pasti membantumu, ujar Yanto. Potong dan bawalah 3 anggota tubuhku yang hancur, simpanlah. Maka aku akan kembali menjadi arwah penasaran di dunia, perintah Pak Hasan. Setelah itu singkirkan Sulasri dan Ansor, karena mereka sudah tahu keberadaanmu dan mereka berencana membunuhmu demi harta warisanku. Yanto mengangguk, lalu memeluk ayahnya. Hingga saat Yanto kembali ke dunia nyata seperti perintah ayahnya, segera dipotonglah 3 anggota tubuh dari jasad Pak Hasan. Malam itu Yanto kembali ke rumah. Hingga beberapa hari kemudian, Pak Hasan kembali muncul dalam mimpinya, memberi perintah untuk membunuh Ansor malam berikutnya. Tak ada kesulitan berarti bagi Yanto menghabisi Ansor yang panik karena melihat penampakan Pak Hasan di
jok belakang sepeda motornya. Tak lupa Yanto memotong salah satu bagian tubuh Ansor untuk menukar anggota tubuh yang dipotong dari jasad Pak Hasan agar kelak Pak Hasan tidak menjadi arwah penasaran lagi. Seminggu kemudian, Pak Hasan kembali memberi perintah untuk menghabisi Sularsi. Tentu lebih mudah lagi bagi Yanto menghabisi wanita tua yang ketakutan melihat arwah suaminya dengan wujud yang sangat menyeramkan. Dan malam saat Yanto melihat Pak Hasan secara langsung, ada yang tidak diceritakan kepada Liknarto oleh Yanto, bahwa Pak Hasan saat itu menyuruh Yanto membawa orang desa ke rumah Lastri, karena Pak Hasan sudah tahu bahwa Lastri juga berniat menyingkirkan Yanto. Entah bagaimana Lastri tahu bahwa Yanto adalah ahli waris Pak Hasan. Kali ini biar aku selesaikan sendiri, kamu cukup bawa warga desa ke rumah Lastri besok malam, ucap Pak Hasan. Dan malam itu Yanto memang benar-benar pingsan ketakutan melihat wujud menyeramkan Pak Hasan. Malam setelah kejadian terbunuhnya Lastri dan Anggoro, Yanto duduk sendirian di rumahnya yang lama. Sebetulnya ia bisa saja menepati rumah Pak Hasan yang megah, tetapi ia masih belum mau mengungkapkan bahwa ia ahli waris Pak Hasan kepada penduduk desa. Perlahan bau anyir darah menyengat di hidung Yanto. Ia tahu ayahnya akan datang malam ini. Terseok-seok sesosok tubuh separuh menghampirinya. Sesosok tubuh itu lalu melemparkan sepotong ibu jari. Yanto tahu bahwa itu adalah ibu jari milik Lastri. Sosok bertubuh separuh itu lalu menyeringai dan Yanto kali ini tersenyum memandang wajah ayahnya. Dan selesai. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Tugel Gembung Separo. Terima kasih Mechan ucapkan untuk kalian yang sudah setia menonton video kali ini. Dan tak lupa Mechan ucapkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tak lupa juga klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.